Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Brote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dukungan infrastruktur telekomunikasi handal guna mensukseskan ajang balapan bergengsi F1 Powerboat World Championship Toba 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, memastikan bahwa fasilitas komunikasi khususnya internet gelaran tersebut setara dengan yang disiapkan pada MotoGP Mandalika 2022 lalu. Jelang perhelatan F1 Powerboat World Championship pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di Danau Toba, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan dukungan infrastruktur telekomunikasi andal setara dengan fasilitas yang disiapkan pada gelaran MotoGP Mandalika 2022 lalu. Dalam keterangannya pada media gathering F1 Powerboat Lake Toba, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong telah melakukan koordinasi dengan operator seluler untuk dukungan konektivitas agar komunikasi dalam penyelenggaraan F1 Powerboat nantinya dapat berjalan dengan baik. Guna menyukseskan ajang balapan bergengsi ini, Usman juga menyampaikan bahwa Kominfo memiliki dua tugas utama, yakni pertama memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi berjalan dengan baik agar para jurnalis baik lokal, nasional maupun internasional yang hadir dapat meliput dengan nyaman, terutama untuk memudahkan mereka dalam mengirim materi berita melalui sambungan internet ultra cepat 5G. Tugas kedua yakni melaksanakan komunikasi publik dengan menyiapkan fasilitas peliputan awak media, mulai dari registrasi, media center, dan sejumlah fasilitas lainnya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan F1 H2O Toba tahun 2023. Selain menjadi agenda balap paling bergengsi di kancah internasional, penyelenggaraan F1 Powerboat ini juga sebagai bentuk upaya untuk mendorong bangkitnya UMKM, khususnya yang ada di sekitar Danau Toba. Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam berbagai penyelenggaraan event nasional maupun internasional umumnya adalah dua, termasuk di dalam F1 Powerboat. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, komunikasi publik. Untuk penyediaan infrastruktur komunikasi akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI, dan kemarin Pak Luhut, Menko Marves, sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk penyiapan fasilitas internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya, dan Kominfo juga sudah berkoordinasi dengan operator seluler, misalnya Telkom dan Telkomsel serta yang lain-lain, agar komunikasi dalam penyelenggaraan F1 Powerboat ini lancar, ya, sebagaimana fasilitas komunikasi yang kita siapkan ketika MotoGP Mandalika, dan kita mendapatkan pujian karena kapasitas internetnya ini 5G begitu, sehingga mereka cepat sekali, media-media terutama dalam mengirimkan gambar-gambar ke negara masing-masing. Direktur Marketing dan Consumer Experience in Journey, Maya Watono, memastikan lintasan gelaran F1 Powerboat World Championship di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari menjadi yang terunik di dunia. Nantinya para pembalap dalam kejuaraan dunia perahu motor Formula One ini akan berlomba selama 40 menit untuk menjadi yang terbaik. Setelah menerima keketuaan ajang balap perahu super cepat atau F1 H2O dari Uni Emirat Arab pada 16 Desember 2022 lalu, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah balap otomotif kelas dunia Formula 1 Powerboat yang akan digelar di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Toba, Sumatera Utara pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang.
Direktur Marketing dan Consumer Experience in Journey Maya Watono memastikan rute atau lintasan gelaran F1 Powerboat World Championship mendatang menjadi yang terunik di dunia. Karena lintasannya berada di danau, secara geografis Danau Toba merupakan danau vulkanik yang memiliki panjang 2,2 km dan nantinya para peserta yang mengikuti ajang ini harus melalui lintasan di atas air selama 40 menit. Dengan setiap tikungannya akan ditandai oleh beberapa buoy atau bantuan navigasi pelayaran. Yang titik ring satunya terletak di lapangan Sisingamangaraja dan Pelabuhan Napitupulu. Dalam keterangannya pada media gathering F1 Powerboat Lake Toba, Maya juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membuat tribun dengan kapasitas 2.100 tempat duduk dan public viewing dengan kapasitas sekitar 1.000 hingga 1.500 penonton. Kita sebut ring 1 itu sirkuitnya. Betul sekali, memang sirkuit ini tidak seperti sirkuit di darat ya, di mana clear semua lintasannya dan kita punya jalanannya dengan aspal dan lain sebagainya. Ini cukup unik karena lintasannya di air, di danau, dan ini pertama kalinya di Danau Toba. Kita sudah melakukan homologasi di Danau Toba, di mana panjangnya akan 2,2 km. Bentuknya cukup unik dan ini terunik di dunia karena geografi Danau Toba sebagai danau vulkanis. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah secara resmi telah memperbolehkan masyarakat umum untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis booster yang kedua. Lantas apa saja syarat vaksin booster kedua untuk masyarakat umum? Simak selengkapnya dalam informasi berikut ini. Pemerintah secara resmi membuka akses masyarakat umum untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua. Vaksinasi booster kedua ini diberikan kepada masyarakat umum secara gratis berdasarkan surat edaran Kemenkes RI tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok masyarakat umum. Merujuk aturan dalam SE Kemenkes tersebut, terdapat sejumlah syarat yang perlu diperhatikan dan dipenuhi bagi masyarakat umum yang hendak mendapatkan vaksinasi booster kedua, yaitu pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua ini berlaku bagi semua masyarakat umum dengan syarat telah berusia 18 tahun ke atas dengan jarak interval 6 bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama. Dan vaksinasi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Dan seperti vaksin sebelumnya, mekanisme pemberian dosis ini tak perlu menunggu tiket antrian dari Peduli Lindungi. Karenanya, masyarakat dapat langsung mendatangi layanan medis penyedia vaksin terdekat. Dr. Syahril selaku juru bicara Kemenkes mengatakan, etiket vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan secara bertahap. Kurang lebih sebanyak 40 juta tiket booster kedua sudah mulai dikirim ke masyarakat. Pada kesempatan itu pula, Kementerian Kesehatan juga menjelaskan jenis vaksin booster kedua yang disesuaikan dengan dosis ketiga. Bisa menggunakan vaksin jenis yang sama atau berbeda. Kami menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten Kota, agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster ini di daerah masing-masing, sehingga target minimal 70% masyarakat sudah dapat dosis primer lengkap, minimal 50% masyarakat sudah mendapat vaksinasi dosis booster dapat segera kita capai. Realisasi investasi tahun 2022 melebihi target, yakni mencapai 1.207,2 triliun rupiah, melewati target 1.200 triliun rupiah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,3 juta orang. Pada kuartal 4 tahun 2022, Indonesia mampu mencatat realisasi investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai 1.207,2 triliun rupiah, melewati target 1.200 triliun rupiah yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.305.001 juta orang. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers merinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2022 mencapai 100,6% dari target, serta tumbuh 30% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 901,2 triliun rupiah.
Total realisasi investasi itu terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp654,4 triliun atau setara dengan 54,2% dari total realisasi investasi. Sementara sisanya merupakan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar Rp55,28 triliun atau sebesar 45,8%. Secara tahunan atau year on year, penanaman modal asing tercatat tumbuh 44,2%, sementara PMDN tumbuh 23,6%. Adapun realisasi investasi 2022 tersebut dominan dari luar Jawa senilai Rp636 triliun atau naik 35,9%, dengan sektor terbesar dari industri logam dasar, pertambangan, transportasi, dan sebagainya. Kita mampu mencapai sebesar 1.207,2 triliun. Secara year on year tumbuh 34%. Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar. Dan untuk Indonesia, ini sepanjang sejarah Republik ada, ini yang paling besar, 34%. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja kita. Jadi capaian 106% ya dari target dari Bapak Presiden. Pemirsa, berbagai informasi akan kami ulas usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.